Shalom, selamat beribadah. Kita masuk ibadah rumah tangga Rabu 29 April 2020. Saudara-saudara, menjadi suatu sukacita buat kita karena kita boleh bersekutu kepada Tuhan, keluarga lepas keluarga. Untuk itu saudara-saudara, sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 454. Dibuka 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bait kedua. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, terima kasih kalau keluarga lepas keluarga sudah berkumpul untuk siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bimbing hati pikiran roh mereka, kuasai juga rumah mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang hebat dan luar biasa. Dan Tuhan, biarlah ibadah rumah tangga hari ini terjadi dalam otoritas kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 441. Silahkan dibuka 441. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku sekarang.
Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, isi hati kami dengan firman-Mu, isi akal kami dengan firman-Mu, isi kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami terbuka ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus terhadap firman-Mu. Dan Tuhan bersabdalah, nasihati kami, didik kami, bangun kami, teguhkan kami dengan kuasa firman-Mu, supaya ya Tuhan kami boleh memaknai kehidupan Yesus. Terima kasih Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan, hamba-Mu siap menabur kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Silakan saudara buka Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Kalau saudara dapat, mari kita membacanya secara bersama-sama sampai 8 ayat saudara. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan berupaya untuk menjadi pelaku firman. Tuhan berkati. Saudara-saudara, tema hari ini adalah memaknai kehidupan Yesus. Kenapa saudara? Karena banyak orang tidak memaknai kehidupan Yesus. Banyak orang hanya menikmati hidupnya sendiri dan tidak menikmati bagaimana Yesus hidup. Ya, jadi hari ini saya kasih tema memaknai kehidupan Yesus. Ingat saudara, memaknai kehidupan Yesus. Ya, sekali lagi perikop yang kita baca adalah suatu perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Ranting-rantingnya adalah kita, anak-anaknya, murid-muridnya, gerejanya. Ya. Firman Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kalau ranting itu menyatu dengan pokok anggur, dia akan subur dan berbuah banyak. Nah, itu salah satunya ya. Buahnya apa? Buah roh, Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23. Itu saudara bisa lihat. Kalau kita merasa berbuah, cocok gak dengan Galatia 5 itu? Ada gak kasih, ada gak sukacita, ada gak damai sejahtera, ada gak kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan ya, dan sebagainya sampai di penguasaan diri. Nah saudara-saudara, buah-buah roh itu tolak ukur buat kita. Ya, kalau buah roh ini gak menjadi besar, berarti sebenarnya kerohanian kita gak besar. Kita tidak bertumbuh walaupun kita mungkin pengkhotbah yang luar biasa. Ya, mungkin kita pelayan-pelayan yang luar biasa, tapi lihat buahnya. Ya, ini yang paling penting, saudara. Bukan soal khotbahnya, buahnya. Karena apa? Khotbah yang hebat adalah buah, tindakan, perilaku, perkataan, hikmat. Nah, ini, dari situ akan kelihatan orang ini bergaul dengan Tuhan atau tidak. Ya, baik, saudara. Yang kedua, kalau ranting itu lepas dari pokok anggurnya, maka pertama ia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya mati secara rohani karena nggak dapat impartasi dari Tuhan Yesus, tidak diambil alih kehidupannya oleh Tuhan Yesus ya, dan akan dibuang dan dibakar. Ini artinya orang itu akan
masuk dalam api neraka karena tidak berbuah, tidak memuliakan Tuhan. Jadi orang yang setiap hari menyatu dengan Tuhan diberkati, ia akan memaknai hidup dengan Tuhan setiap hari. Berarti dia akan memaknai hidup dengan Tuhan setiap hari. Ya, sekali lagi, orang yang menyatu dengan Tuhan berarti dia memaknai kehidupan Tuhan setiap hari. Ya, apa yang dimaksud dengan memaknai hidup dengan Tuhan? Yaitu melibatkan Tuhan Yesus dalam kita berpikir, dalam kita berbicara, mengambil keputusan, dan dalam melakukan segala sesuatu. Baik itu mau makan, minum, bekerja, jalan, ya, semuanya setiap hari bersama dengan Yesus. Maka anak sekolah minggu menyanyikan apa? Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Itu setiap hari, artinya kita menikmati Yesus dalam langkah-langkah hidup kita, dalam kita berpikir, dalam kita beristirahat, dalam kita merenung dan sebagainya, ya. Menghayati Tuhan Yesus setiap hari ini, saudara, menghayati kasihnya. Jadi waktu kita mau meledak, oh iya, Yesus nggak boleh saya marah, ya udah, saya harus damai. Waktu sombong kita mau tampil, ingat, Yesus bukan pribadi yang sombong. Yesus pribadi yang rendah hati. Kita belajar merendahkan hati kita, belajar mematikan itu sendiri. Kemudian kita mulai kehilangan damai karena teman kita ngomong sembarangan. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus berikan aku damai. Tetap jaga Tuhan, damaimu dalam diriku. Nah, dan sebagainya. Dan dia mengalami kuasa Tuhan, dia menghayati kuasa Tuhan. Sehingga kalau dia berdoa, dia gak ragu-ragu, dia yakin bahwa kuasa Tuhan sedang mengalir. Ya, nah ini yang disebut dia menghayati. Ya, sukacita juga begitu. Walaupun gak punya uang, ada situasi yang sangat sulit saat ini, ya, perekonomian semua berhenti, tapi tetap ada sukacita. Karena sukacita surgawi tidak bisa dihentikan oleh virus corona, tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Karena itu dari dalam, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus memberikan roh sukacita. Ya, baik. Kemudian juga mengenai kemurahan. Kalau kita ada berkat, kita ingat dengan teman-teman kita. Pakaian kita yang udah banyak di lemari mulai kita sisihkan. Kita kasih pemulung, tukang-tukang beca, atau orang-orang yang membutuhkan. Mulai kita berbagi, ya. Ada makanan yang lebih, kita bisa bungkus-bungkus, kita bagi. Ini orang-orang yang menghayati Yesus, bahwa dia harus jadi berkat, terus menerus jadi berkat. Dia terus menjadi garam dan terang. Ya, baik saudara, menghayati kebaikan Tuhan, menghayati segala kehadiran Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau orang mau memaknai kehidupan Yesus di dalam hidupnya, pasti dia makin hari makin bertumbuh, makin hari makin sukacita, makin hari makin damai, makin hari makin berhikmat, makin hari dia makin mengalami kasih dan kuasanya. Karena apa? Yesus yang mengambil alih kehidupannya, Yesus yang berkuasa atas kehidupannya. Maka saudara, sangatlah penting kita memaknai kehidupan Yesus. Kalau kita tidak memaknai kehidupan Yesus, berarti kita jalan sendiri. Ya, padahal lagu mengingatkan pada kita, ya, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong anakmu, dan seterusnya. Ini orang yang rendah hati. Dia sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa karena iblis sudah mau menyerang dia. Jadi dia harus bersama dengan Yesus. Dia harus memaknai kehidupan Yesus. Dan ketika dia bersama dengan Yesus, iblis stop, gak bisa berbuat apa-apa. Ya, baik saudara. Sehingga orang itu atau orang tersebut dapat menjadi terangnya Tuhan di dalam dunia ini. Karena dia terus bersinar, menyinari kemuliaan Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, ya, dan juga tadi kebahagiaan dari Tuhan, ya, dia menjadi pribadi yang menyenangkan. Saudara, mari kita baca Matius 5 ayat 14. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Sudah dapat saudara? Kita baca Matius 5 ayat 14. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itulah saudara. Ya, karena saudara, kita tahu bahwa waktu Yesus hidup, dia menjadi garam dan terang.
Dimanapun dia berada, kegelapan lenyap, iblis-iblis pergi, yang sakit disembuhkan, yang lapar diberikan makan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kehilangan pengharapan punya pengharapan baru. Ibu yang pendarahan 12 tahun jamah jubahnya disembuhkan. Yesus pembebas. Ketika saudara bersama dengan Yesus, memaknai kehidupan dengan Yesus, saudara adalah jawaban bagi dunia. Saudara adalah pembebas. Luar biasa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Luar biasa saudara. Maka sangat disayangkan kalau banyak anak-anak Allah tidak memaknai kehidupan dengan Yesus. Karakternya tidak diubah. Emosinya tidak pernah bisa ditahan. Kesombongannya terus merajalela. Kasihan orang-orang seperti ini. Ini adalah ranting yang terlepas dari Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus terus menyatu walaupun kita banyak kelemahan. Ya, mungkin kita sombong, kita orang pribadi yang iri hati, kita pemarah, kita macam-macam. Tapi kalau makin hari makin intim dengan Tuhan, diisi merenungkan firman, melakukan firman, berusaha terus jadi pelaku, maka karakter saudara akan diubah menjadi karakter Yesus. Saudara nggak bisa sombong lagi. Saudara nggak perlu takut lagi. Saudara nggak bisa jadi pendendam lagi, tapi pembawa damai. Amin. Baik, saudara. Dan orang-orang yang menyatu dengan Tuhan semakin hari, tadi saya sudah katakan, semakin segambar dengan Allah. Karena dia adalah saksi Tuhan, saudara. Matius 5 ayat 48. Matius 5 tempat yang tadi, ya, ayatnya yang ke-48. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita tiap hari disempurnakan firman. Ini orang bijak, saudara. Ya, jangan mengatakan, oh saya udah sempurna. Itu malah orang nggak mengenal Tuhan. Ya, orang yang berusaha mengenal Tuhan dikatakan, Tuhan aku mau disempurnakan. Aku penuh kekurangan Tuhan. Aku penuh dengan dosa Tuhan. Aku mau dibersihkan setiap hari. Nah ini orang yang nempel sama Tuhan. Ya, untuk itu marilah kita memaknai. Sekali lagi saya sebut, memaknai kehidupan Tuhan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang artinya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, mengambil alih kehidupan kita, Dia yang mengatur kita. Maka hidup kita di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424. 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar
Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biar ya Tuhan kami menghayati Yesus setiap hari, memaknai kehidupan Yesus setiap hari, sehingga kasih Yesus kami nikmati, damai sejahtera Yesus kami nikmati, kuasa Yesus kami nikmati, dan setiap perkataan firman Tuhan kami nikmati. Sehingga ya Tuhan kehidupan kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak seperti ranting yang terputus, tetapi kami ranting yang terus melekat dengan Tuhan kuat, terus subur dan berbuah banyak. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, buah-buah roh mengalir dalam kehidupan kami. Kami terus bersinar, menyampaikan kasih kuasa-Mu, damai-Mu Tuhan, sukacita-Mu, firman-Mu, dan juga pengharapan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Tuhan berkati seluruh majelis dan jemaat GKU Kristus Raja. Lindungi mereka, bungkus dengan kemuliaan Bapa, darah Yesus dan api Roh Kudus. Berikan seluruh perlengkapan senjata kerajaan Allah. Ya Tuhan, dan semua virus corona yang berusaha menyerang, kutuk-kutuk iblis, celaka dan sebagainya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati mereka, kemurahan Tuhan tercurah buat mereka, kebaikan Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, dimuliakan Engkau. Berikan mereka jubah kebenaran setiap hari dan perhiasan sorgawi, karena mereka adalah mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Jagai mereka, bangun mereka dengan Roh-Mu yang kudus yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan, dalam perekonomian yang sedang sulit ini, Engkau tidak pernah mengalami kesulitan. Engkau tetap menjaga, karena bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan Tuhan, itu juga dalam keadaan krisis, tetapi Engkau memberikan kecukupan dengan burung puyuh dan juga dengan mana, dan juga Engkau menjadi tiang api dan tiang awan. Engkau luar biasa. Dan saat ini juga Engkau tetap luar biasa, karena Engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap menjadi pribadi yang luar biasa. Biar anak-anak-Mu Tuhan menyatu dengan firman-Mu, dan mereka tidak gentar menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk pembangunan rumah pastori, Engkau berkati, selesaikan Tuhan, siapkan dananya, berikan kesehatan, berikan ketenangan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berkati ya Bapa jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam rumah tangga mereka masing-masing menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang saling mengingatkan dengan firman Tuhan, keluarga yang saling mengampuni, yang terus men-share firman Tuhan dan terus meneguhkannya, sehingga mereka hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Berkati hari ini Tuhan semua orang-orang yang melayani-Mu, baik organis, song leader maupun juga multimedia yang hari ini melayani, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Dan Bapa berkati semua orang yang hari ini hadir. Terima kasih Bapa. Indonesia pulihkan dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Indonesia Tuhan bebaskan dari virus corona. Virus corona kami usir, kami tolak, kami tengking dari Indonesia di dalam nama Yesus. Dari Bekasi, dari gereja kami, dari rumah tangga kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ini doa kami yang tidak sempurna. Sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur karena Tuhan baik. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B. 365B. Selamanya.
Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami, seberapapun Tuhan, Kau terimanya, Kau berkati. Persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus, untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan jamah kami, lawat kami, jadikan kami persembahan hidup, yang hidup, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ngucap syukur, dan berkati mereka yang memberi berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467. 467. Bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi pandumu, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas ibadah singkat ini. Biar ya Tuhan firman-Mu berkuasa atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar anak-anak-Mu mengalami ya Tuhan hidup bersama dengan Tuhan, memaknai kehidupan bersama dengan Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa, supaya mereka mengalami bagaimana lawatan surga begitu hebat, begitu dahsyat dan luar biasa. Bagaimana Tuhan memulihkan mereka dan setiap keluarga dipulihkan. Bahkan gereja-gereja Tuhan dipulihkan. Terima kasih, saat ini mereka akan mengakhiri. Tuhan berkati. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa